Oke, kita ketemu lagi. Ya, ini materi kita selanjutnya masih membahas tentang tata nama alkana ya. Masih membahas tentang tata nama alkana. Oke, ini mungkin kalian sudah pada tahu aturannya. Aturan penamaan alkana ya. Untuk buku yang dipakai adalah buku ini ya, ini bukunya yang dipakai. Oke, coba dibuka halaman 15 ya, ini halaman 15. Oke, halaman 15 di buku itu. Ini dimulai uji pemahaman 1.2 nomor 3A, B, dan C. Kita latihan hari ini ya, latihan. Oke, yang pertama lihat latihan soalnya. Di sini ada CH3, CH2, 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 CH3. Ada berapa rantai karbon di sini? Ada 5 ya, 5 rantai karbon dan semua ikatannya tunggal. Berarti senyawa ini namanya adalah pentana. Kemudian kita lanjut ke yang B ya. Soal yang B. Lihat, perhatikan di sini. Aturan yang pertama apa? Aturan yang pertama, cari rantai terpanjang. Ya, rantai yang terpanjang kalian lihat di sini kalau dihitung dari kiri 1 2 3 4 5 6. Ya, kalau dari kiri 6 sampai sini. Kalau dari sini 1 2 3 4 5 6 juga sama. Ya. Bisa juga seperti ini 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 3 kemungkinan rantai induk terpanjang. Ya, 3 kemungkinan rantai induk terpanjang. Oke. Nah, ketika rantai induk terpanjang ada 3 kemungkinan, kita alternatif kedua, aturan kedua. Alternatif kedua yaitu cabang harus menempati yang terdekat ya. Cabang harus menempati posisi terdekat dari ujung cabang rantai induk. Coba kalian perhatikan kalau dari sebelah kiri. Kalau dari sebelah kiri kita hitung 1 2. Nah, di karbon nomor 2 ini sudah ketemu dengan cabang. Kalau dari sini 1 2 3 4. Nah, baru ketemu di karbon nomor 4. Ya, maka penomoran dimulai dari kiri. Ya. 1 2 3 4 5 6. Itu ya. Itu penomoran kita udah pas nih dari kiri ya. Lanjut, di sini ada berapa rantai karbonnya? Ada 6. Nah, yang kita tentukan dulu adalah rantai induknya. Rantai induknya kalau C-nya 6 berapa, apa namanya? Heksana. Ya, heksana. Setelah menentukan rantai induknya, kita menamakan cabangnya. Kita cari cabangnya di sini. Yang terdekat di nomor C nomor 2. C nomor 2 bertemu dengan salah satu cabang, yaitu namanya adalah metil di sini. Ya. Lalu kita lihat lagi di karbon nomor 3 ada cabang lagi. Ini juga namanya metil. Ada 2 metil di sini. Di cabang nomor 2 dan cabang karbon nomor 3. Jadi penamaannya adalah, kita lihat cabang yang terdekat di nomor 2 ya, namanya adalah 2,3 dimetil ya. Ada kata di karena
cabangnya yang sama, alkil yang sama, yaitu metilnya ada 2, lalu ini 2,3 langsung digabung saja. Jadi nama senyawa ini adalah 2,3 dimetil heksana gitu ya. Oke, lanjut, kita lanjut ke nomor 3C ya, 3C ya. Jadi nomor 3C itu, nomor 3C coba kita lihat di sini rantai. Aturan pertamanya kita cari rantai karbon terpanjang. Nah, rantai karbon terpanjang bisa mulai dari kiri ya. Coba kalau dari kiri 1, 2, 3, 4 rantai karbon terpanjang. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4 bisa ke langsung lurus, dia rantai karbon lurus, bisa berbelok 1, 2, 3, 4 ya. Jadi rantai induk itu tidak selamanya lurus, bisa saja belok, yang penting kita tentukan rantai karbon terpanjang, itu prioritasnya ya. Di sini ada 3 juga, sama seperti sebelumnya, 3 kemungkinan rantai karbon terpanjang. Ada 4 rantai karbon. Nah, kalau 4 rantai karbon, rantai induknya namanya apa? Butana ya, butana. Oke, butana. Nah, sekarang penomoran dimulai dari mana? Dari cabang yang paling terdekat. Kalian lihat di mana? Ya, cabang terdekat. Kalau dari sini kita hitung 1, 2, langsung bertemu dengan cabang metilnya ini kan? 1, 2. Nah, berarti dari penomoran dari sebelah kiri. Kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3. Nah, kalau dari kanan baru bertemu cabang di nomor C3. Kalau dari kiri C2. Berarti kita penomoran dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita lihat cabangnya cuma 1. Namanya metil di sini. Cabangnya metil itu CH3 ya. Oke. Kita lihat di sini di nomor 2 terhubung metil, cabang metil ya. Ini namanya 2 metil butana ya. Ini namanya 2 karena ada cabang di C nomor 2, 2 metil butana. Butana itu adalah rantai induknya ya. Sampai sini dulu, coba dipahami dulu ya. Nanti kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Sebentar. Oke, ini lanjut lagi kita soalnya. Tadi saya lihat tadi nomornya ya, harusnya 4A, B, dan C ini. Kita lanjut ke nomor 4D. Kita cari namanya ya, 4D. Di sini ada CH3, CH2, CH2 dan CH3. Ya. Aturan pertama apa? Aturan pertama cari rantai karbon terpanjang. Nah, rantai karbon terpanjang kalian lihat di sini. Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4 ya. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4 sama ya, bisa berarti sama prioritas penomoran, bisa dari kiri dari kanan. Nah, sekarang Bapak coba dari kiri ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini di nomor 4D ini tidak ada cabang ya, tidak ada cabang. Oke, di sini nomor 4D ini tidak ada cabang, jadi namanya langsung butana ya,
butana. Nama senyawanya adalah butana. Lanjut ke nomor 4E. Nomor 4E di sini ada senyawa seperti ini ya. Di buku kalian, di buku paket kalian juga ada. Ya, penomoran coba Bapak mulai dari kiri ya. 1, 2, 3, 4. 4 kalau ke bawah ya. Dari kiri ke bawah. Kalau dari kiri lurus terus 1, 2, 3. Jadi prioritas ke bawah. Ya, dari kiri ke bawah. Ya, bisa juga dari kanan ke bawah. 1, 2, 3, 4 sama aja. Maksimal kan kita cari rantai karbon terpanjang. Nah, sekarang ada 4 rantai. Ada 4 rantai karbon ya. Terpanjang. Bapak misalnya mulai dari kiri ya. 1, 2, 3, 4. Ini namanya apa? Kalau 4, nama rantai induknya namanya adalah butuna. Ada nggak di rantai induk ini cabang? Ada, ini cabangnya. Nah, cabangnya lagi-lagi CH3 apa namanya? Metil ya. Nah, metil ini terhubung di C nomor berapa? Di C nomor 2. Ini namanya 2 metil butuna. Itu ya, 2 metil butuna. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tadi sudah Bapak contohkan 5 soal penamaan alkana. Sekarang Bapak akan kasih contoh untuk penamaan alkena ya. Kalau di buku paketnya itu halaman 23, uji pemahaman 1.4. Oke, kita mulai. Di situ di nomor 2 ya, 2A. Kalian perhatikan tadi prioritas. Nah, di sini bedanya apa? Kalau alkena itu senyawa alifatik tak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap. Jadi identifikasi senyawa alkena itu kalian lihat dari ikatan rangkap duanya. Ya. Nah, di sini soalnya kalian perhatikan di aturan pertama cari sama, aturan di alkana dan di alkena itu sama ya, sama yang dipakainya. Oke, aturan pertama apa? Cari rantai karbon terpanjang ya, cari rantai karbon terpanjang. Kalian perhatikan coba dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga sama. Nah, di sini selain prioritas rantai karbon terpanjang, kalau tadi kan langsung tuh aturan kedua cari cabang yang terdekat dengan ujung rantai karbon induk ya. Ujung rantai induk maksudnya ya. Nah, di sini kalau di alkena, senyawa alkena, yang pertama aturannya itu rantai karbon terpanjang, yang kedua rantai ikatan rangkap ya, ikatan rangkap 2 harus mendapat nomor sekecil mungkin ya. Ikatan rangkap 2 harus mendapat nomor kecil mungkin. Coba kalian perhatikan kalau dari kiri 1, 2, 3, 4 baru ketemu ikatan rangkap 2 nya di karbon nomor 4 dari kiri. Kalau dari kanan 1, 2 langsung ketemu nih ikatan rangkapnya ya, terhubung di C nomor 2 kalau dari kanan ya. Makanya penomoran dimulai dari kanan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi namanya untuk rantai induknya dulu kita cari ya, namanya adalah 2 apa tadi
sampai berapa? Karbonnya sampai 6, berarti 2 heksena. Ya, 2 heksena. Rantai induknya inilah rantai induk ya, 2 heksena. Setelah dapat rantai induk, baru kalian cari apakah ada cabangnya. Kalian perhatikan di situ ada cabangnya enggak? Di rantai ini kan rantai induknya tadi udah dapat ya, dari kanan ke kiri. Ada nggak cabangnya? Ada, ini kan. Nah, cabangnya itu terletak di karbon nomor 2 dan karbon nomor 3. Ya, namanya karbon nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 5 ya. Karbon nomor 2 dan nomor 5. Oke. Nah, ini apa senyawa apa? Senyawa metil di sini kan. Ada cabang metil di sini. Cabang metil terhubung di nomor 2 dan cabang metil terhubung di nomor 5. Jadi namanya 2,5 strip. Jadi penghubung antara nomor dan nama cabang, ya nomor cabang dan nama cabang adalah strip. Kalau nomor cabang sama, pemisahnya koma gitu ya, 2,5 di metil ya, 2,5 dimetil 2 heksena. Ini strip lagi ya, strip. Nah, 2,5 dimetil 2 heksena. Jadi yang pertama kita cari dulu adalah rantai induknya ya. Nomor ini untuk letak dari ikatan rangkap 2 ya. Jadi ikatan rangkap itu harus mendapatkan nomor sekecil mungkin. Ya. Di sini kebetulan namanya posisinya ikatan rangkap terhubung di C nomor 2, makanya 2 heksena. Lalu ini nama cabang, ini nomor cabang gitu ya. Lanjut ke nomor 2B. Ya, nomor 2B coba kalian perhatikan di sini. Kalau dari kiri kita hitung penomorannya ya, prioritas penomoran dari ujung mana dulu nih? Dari kiri atau dari kanan gitu kan? Coba dari kiri ya. 1 2 3 4 5 6. 6 dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri 1 2 3 4 5 6. Ya, ada 6. Nah, sekarang setelah kalian lihat, oh ada sama nih dari kiri dan kanan sama nih prioritas penomorannya, panjang rantai karbonnya sama 6. Kita lihat lagi aturan yang kedua untuk rantai induk dari alkena, lihat apa ikatan rangkap 2-nya. Kalau dari kiri 1 2, ketemulah ikatan rangkap 2 di posisi karbon nomor 2. Dari kanan 1 2 juga sama ya. Jadi bebas berarti ini kan, bisa penomoran dari kiri, bisa penomoran dari kanan itu ya. Terus sebelum itu kalian lihat lagi, ada nggak cabang di sini? Nggak ada kan? Di rantai induk ini nggak ada cabang semua. Ini nggak ada cabang, hanya fokus ke rantai induk. Jadi penomoran bisa saja dari kiri dan kanan gitu ya. Nah sekarang bapak maunya dari kiri ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, kita namakan ya. Kalau 6 tadi namanya apa? Hex apa? Nah, coba kalian perhatikan di sini ada ikatan rangkapnya ada berapa? Ada 2. Jadi namanya heksadiena. Oh, ikatan rangkap 2-nya ada 2, namanya heksadiena. Nah, di posisi nomor berapa? Di posisi nomor 2 paling dekat, dan di nomor 5. Nomor 2 apa 5 ya? Nomor 2 dan nomor 4 ya maksudnya ya, karena ini paling dekat di sini ya. Paling dekat, harus paling dekat ya. Ini kan di antara 4 dan 5, prioritas harus paling kecil, berarti nomor 4. 2,4 berarti ya, 2,4 heksadiena, itulah namanya ya. Itu ya. Kenapa enggak 3 gitu?
Mungkin ada yang tanya dari kalian, kenapa enggak 3,5? Kan aturannya apa tadi? Aturannya ikatan rangkap harus mendapat nomor sekecil mungkin. Jadi kalau walaupun diantara gini, misalnya 2 dan 3, berarti harus yang kita patokan kita nomor sekecil mungkin, berarti nomor 2. Kalau antara 4 dan 5, ikatan rangkap 2-nya berarti kita harus pilih nomor 4 gitu ya. Itu perbedaannya ya dari alkana dan alkena. Kalau alkana tadi kan dari rantai, aturan pertama cari rantai karbon terpanjang, habis itu langsung aturan kedua itu cari cabang, ya enggak, cabang terdekat dengan ujung rantai. Kalau alkena bedanya ya, yang pertama, aturan pertama rantai karbon, cari rantai karbon terpanjang, sama nih di aturan pertama. Kalau aturan kedua apa? Cari ikatan rangkap 2 yang terdekat atau yang paling dekat dengan ujung rantai, atau paling harus mendapat nomor sekecil mungkin. Baru yang ketiga ya, yang ketiga itu cari cabang yang dekat dengan ujung rantai karbon. Jadi kalau tadi di alkana itu cari cabang itu di posisi aturan nomor 2, kalau di alkena di cari cabang itu, cabang terdekat dengan ujung rantai, jadinya di aturan nomor 3 gitu ya. Lanjut kita ke alkuna ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini yang terakhir contoh soal latihan kita, yaitu tentang senyawa alkuna. Ya, senyawa alkuna. Oke. Kalian bisa buka di bukunya itu halaman 25, uji pemahaman 1.5. Ya, halaman 25, uji pemahaman 1.5. Oke, sekarang kita mulai menamakannya. Oke, sebelumnya kalian harus tahu dulu senyawa, karakteristik senyawa dari alkuna, yaitu mempunyai ikatan rangkap 3. Kalau tadi alkena mempunyai ikatan rangkap 2, sedangkan alkuna mempunyai ikatan rangkap 3. Ya, itu ciri karakteristiknya. Oke. Untuk penamaan sama seperti alkena. Gitu ya. Untuk penamaan sama seperti alkena. Gitu ya. Oke, kita mulai. Contoh soalnya itu Bapak ambil dari nomor 2 ya. 2A dan 2B ya. Coba kita mulai dari nomor 2A. 2A seperti ini gambarnya ya. 2A dan B. Sekarang kita langsung saja. Aturan yang pertama apa tadi? Cari rantai karbon terpanjang. Ya, kita mulai dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 6. Dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama 6 itu ya. Kalau ya, jadi sama-sama mempunyai 6 karbon, 6 rantai karbon. Kalau tadi 6 rantai karbon ya, namanya awalannya hex, tapi kalau di alkuna jadinya heksuna gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di gambar ini ya. Tadi Bapak singgung bahwa rantai karbon tidak harus lurus, bisa saja berbelok ya. Bisa saja berbelok. Contoh ya, kalau seperti ini bisa saja tadi prioritas penomoran harus rantai karbon terpanjang tadi udah dapat. Sekarang yang aturan yang kedua, cari ikatan rangkap itu harus mendapat nomor sekecil mungkin. Ikatan rangkap apa? Ikatan rangkap 3 ini harus mendapat nomor sekecil mungkin.
Kalau dari sebelah kiri 1 2. Nah, langsung ketemu nih 2 ya. Kalau dari kiri 1 2 3 4. Baru ketemu ikatan rangkap 3 itu di karbon nomor 4. Kalau dari kiri 2, berarti prioritas yang dari sebelah kiri penomoran. Ya, 1 2 3 4 5, bisa lurus, bisa belok tadi ya, seperti Bapak bilang 6 contohnya. Karena sama saja nanti. Gitu ya. Oke. Sekarang kita akan namakan 6. Tadi apa namanya? Heksuna. Ya, heksuna. Nah, ini ikatan rangkapnya, ikatan rangkap 3-nya di nomor berapa? Terhubung di di antara nomor 2 dan 3. Nah, ikatan rangkap 3 ini harus mendapat nomor prioritas kecil mungkin kan? Berarti di C nomor 2, berarti namanya 2 heksuna. Nah, ini udah nama rantai induknya, 2 heksuna. Sekarang kita lihat ada nggak cabang di antara ini ya. Ini Bapak lingkarin rantai induknya ya. Nah, ada nggak cabang? Ada kan? Di C nomor berapa? Nomor 4 dan nomor 5. Itu ya. Kalau di nomor 4 ada 2 cabang, di nomor 5 hanya ada 1 cabang. Sekarang di nomor 4 namanya itu ada 2, ada CH3 dan CH3, berarti sama metil ya. Berarti namanya nanti dimetil. 4 dimetil gitu kan? Ya. 4,4 tetap aja ditulis ya, walaupun sama. Ini maksudnya ada metil di nomor 4 dan metil di karbon nomor 4 juga sama, terhubung gitu. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Jadi karena ini di karbon nomor 4 ini ada 2 metilnya terhubung, jadi 4,4 dimetil. Ya. Oke. 4,4 dimetil. Oke. Ini diulang lagi ya. 4,4 dimetil. Ada lagi metil, ada kan di nomor 5 kan, berarti metilnya ada 3 dong ya. Kalau metilnya ada 3 berarti trimetil, bukan dimetil ya, bukan dimetil tapi trimetil. Jadi ini namanya 4,4,5 trimetil. Nah, ini lebih jelas aja di bawahnya. 4,4,5 trimetil 2 heksuna. Nah, yang di atas dihapus aja ya. Nah, ini namanya 4,4,5 trimetil 2 heksuna. Oke, sekarang yang B. Ya, yang B kita ini yang B sepertinya mudah ini ya. Yang B hanya rantai lurus, sudah terlihat ini, tidak ada cabang nih ya. Kita lihat, kita cari penomorannya mulai dari mana? Kalau dari kiri 1 2, ketemu rantai ikatan rangkap di C nomor 2. Dari kanan 1 2 juga sama. Ya. Penomoran bisa dari kiri, dari kanan. Bisa sama aja, ya. Kenapa? Karena yang pertama, karena apa? Karena kalau dari kiri rantai karbonnya 4. Dari kanan juga 4. Dari kiri ketemu ikatan rangkap 3-nya di C nomor 2. Dari kanan ketemu ikatan rangkap 3-nya di C nomor 2 juga sama. Nah, terserah berarti kan pilih yang mana, dari kiri atau kanan. Sekarang Bapak pilihnya dari kanan. 1 2 3 4. Ya. Nah, ini ikatan rangkap 3 terhubung di C nomor 2. Jadi namanya 2 apa?